sini kami dari kelompok 2 dari kelas B tahun 2003 izin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul implementasi sila Pancasila yang kedua terkait etika keilmuan pada SMA Negeri 1 Kalibaru. Sebelumnya yang kami hormati Ketua Dewan Juri Bapak Sejak dan Dewan Juri yang lainnya, dan yang kami hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Bapak Dr. Andrus Halking MSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dana Ginting. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lina Maisi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaya Jepang. Perkenalkan saya Dewi Kristiani Mariala. Perkenalkan saya Dewi Kristiani. Perkenalkan saya Dewi Kristiani. Perkenalkan saya Laura Fibiola Sulawakir. Baik, cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya cepat ya. Dana Diva, Alina, Joya, Juni, Nilanda, Petrus, satu lagi Ramona. Apakah kalian sudah siap untuk diuji pada hari ini? Kurang semangat. Apakah siap? Anda siap? Siap, Siap, Pak. Oke, baik. Coba tarik nafas dulu. Buang, tarik nafas dulu. Buang. Kita enjoy aja ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebelum kita memulai sidangnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada ketua untuk membacakan bagian abstrak dari laporan kalian. Untuk Bapak dan Ibu, di sini saya akan membacakan abstrak dari kelompok kami. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan, Pancasila memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang beriman, berakhlak, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Pendidikan berbasis Pancasila menanamkan nilai-nilai kebinekaan, keadilan, serta musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghormati sesama. Penelitian ini berjudul Implementasi Sila Kedua Pancasila terkait etika keilmuan siswa pada SMA Negeri 1 Kalibaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak implementasi Sila Kedua Pancasila dalam membentuk etika keilmuan siswa di SMA Negeri 1 Kalibaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi Sila Kedua Pancasila di SMA Negeri 1 Kalibaru ini telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala. Kurangnya kesadaran siswa terhadap etika keilmuan seperti kejujuran dalam belajar dan sikap saling menghargai menjadi faktor utama. Beberapa siswa masih mencontek, melakukan perundungan, serta mengejek perbedaan tanpa menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan
adil dan keadilan. Tekanan akademik, kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan aturan turut memperparah kondisi ini. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta penerapan sila kedua Pancasila dalam etika kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Sekian Bapak. Oke, baiklah, terima kasih kepada ketua kelompok. Saya berikan kepada Pak Bantu. Saya persilakan kepada Pak Bantu. Baik, aku bisa terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ketua telah mempersilahkan abstraknya. Saya mulai dari abstrak itu kan, dari penulisan. Sebelum itu siapa yang menyusun bab 1? Siapa saja yang Arina, terus Miranda. Oke, baik. Abstrak, apa itu abstrak? Isi yang menyeluruh dari keseluruhan dari bab 1 dan bab 5 sampai bab 5 itu dituangkan dalam abstrak. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Gambaran daripada seluruh isi laporan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang dibuat secara ringkas dari bab 1 sampai bab 5 dituangkan dalam abstrak. Gambaran awal. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Betul? Izin Pak, abstrak itu tempat untuk dituangkannya semua hasil kesimpulan dari bab 1 hingga bab 5 Pak, mengenai penelitian yang dilakukan. Oke, baik. Ada lagi yang menambahkan? Bapak menyoroti gitu kan, abstrak kali ini menurut kali ini baik, tapi masih banyak kekurangannya. Yang paling muncul itu terlalu banyak kata-kata dalam ini, lebih dari 200 kata yang seharusnya sudah standar. Kemudian yang paling harus ini, yang paling tidak kelihatan tidak adanya itu analisis datanya. Kemudian di sini juga di dalam abstrak ini hasil dan pembahasannya tidak kelihatan begitu. Apakah terdapat kesenjangan antara teori yang digunakan dengan penemuan yang di lokasi begitu. Kemudian saya mau naik dulu sebelumnya, apa itu analisis data di dalam abstrak ini? Harusnya saya mau ada kerjaan itu. Saya harus menjelaskan apa saja itunya yang analisis data itu. Kalau izin menjawab Pak, analisis data itu ada 3. Yang pertama revisi data, display data, dan verifikasi data. Oke, baik. Tapi kenapa tidak ada di sini? Ketua? Izin Pak, kami tidak membuat reduksi, display, dan verifikasi data karena menurut kami teknik analisis data itu sudah mencakup keseluruhannya. Jadi hanya menuangkan di abstrak itu hanya analisis data saja. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan jawaban? Ketua? Izin Pak, seperti yang disampaikan teman saya tadi Pak, bahwasanya teknik analisis data cuma kami letakkan di abstrak karena memang sudah mencakup semuanya isinya Pak, seperti display, reduksi, dan verifikasi data. Oke, baik. Jadi harus ditanjungkan begitu ya teman-teman, karena yang tadi seperti yang saudara-saudari sampaikan, teman-teman sampaikan, bahwasanya itu ada keseluruhan dari awal sampai akhir, dari bab 1 sampai bab 5.
Jadi harus dicantumkan secara garis besar yang gitu kan, apa yang kalian teliti selama kalian ini. Kemudian itu sih yang paling menonjol yang saya lihat dari laporan kalian. Kemudian kata kunci, harusnya kalau ada kata kunci minimal 3 benar-benar sesuai. Dan ini Pancasila sila ketentuan 3 ketentuan itu nggak usah di apa cetak tebal seperti itu. Kayak ada sekretaris siapa bisa mencatat tulis catat nanti apa baiknya. Oke baik, masuk ke kata isi. Di sini harusnya di apa? Disesuaikan. Oke. Kemudian tidak terisi juga di hasil penelitian dan pembahasan tidak terdapat outline garis besarnya itu tentang reduksi data. Di sini dicantumkan hasil penelitian, kemudian 1 deskripsi lokasi penelitian, kemudian deskripsi data hasil penelitian. Di sini nggak ada deskripsi data, jadi mohonlah di apa ya? Oke lanjut, kita masuk ke nomor 1. Sebelum itu siapa yang mengerjakan latar belakang dari berdua? Siapa saja? Dianda dan Aina sama si Juni. Oke, pertanyaan dasar dulu ya. Apa itu latar belakang masalah? Saya harus menjawab. Izin menjawab Pak, latar belakang masalah adalah alasan ataupun kenapa kami ingin mengkaji daripada penelitian ini. Ini adalah permasalahan awal yang dapat kami perluas untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin ada tambahan. Baik, ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menjawab Pak, sesuai sama yang disampaikan sama rekan saya tadi, bahwasanya latar belakang adalah hal yang mendasari untuk dilakukannya penelitian agar terdapat yang di dalamnya itu terdapat fenomena-fenomena yang menjadi landasan kami untuk melakukan penelitian. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban? Permasalahan yang akan kami angkat seperti fenomena, kemudian kejadian-kejadian yang sesuai dengan yang kami angkat. Oke, baik. Yang benar dari definisi yang teman-teman sampaikan, bahwasanya masalah itu adalah fundamental atau dasar dari penelitian. Apabila masalah ini dulu, penelitian ini tidak memiliki arah gitu, sampai penelitian sampai hasil pembahasan itu tidak jelas apa yang gitu kan. Juga terberisi tentang fenomena, data dan fakta yang secara besar sampai khusus. Terus saya melihat di sini kan, apa yang latar belakang yang kalian meneliti di SMA Negeri 1 Kota Limbangan? Coba, siapa bisa jelaskan? Apa alasan kalian meneliti SMA Negeri 1 Kota Limbangan? Izin menjawab Bapak, alasan kami meneliti di SMA Negeri 1 Putaran Baru itu karena saya adalah salah satu alumni daripada SMA Negeri 1 Putaran Baru, dan kami membutuhkan yang namanya fasilitator untuk memfasilitasi kami melakukan penelitian. Jika kami mengambil penelitian di sekolah-sekolah terdekat,
itu sekolah-sekolah terdekat sudah diambil terlebih dahulu oleh beberapa penelitian teman-teman kami yang lain, dan sementara sekolah yang lainnya itu kami tidak memiliki fasilitator, dan kebiasaan yang sering kami dapatkan ketika mini riset, jika tidak ada fasilitator maka kami akan dipersulit di dalam pengerjaan mini riset ini Pak, sehingga kami memilih SMA Negeri 1 Putaran Baru karena alasannya ada fasilitator, jadi akan lebih dipermudah untuk melakukan mini riset. Lalu yang kedua, di sana ada beragam budaya, sehingga menurut kami menarik untuk dikaji bagaimana mengenai implementasi sila kedua Pancasila terkait etika keilmuan. Cukup sekian jawaban dari saya Bapak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Itu pernah coba bisa jelaskan. Sudah. Bapak menjawab bagaimana alasan kami memiliki sekolah itu, Bapak itu ingin mengkaji dan ingin mengetahui sejauh mana penerapan sila kedua Pancasila terhadap di sekolah SMA Negeri 1 Putaran Baru. Di mana kami mendapati suatu fenomena atau permasalahan di sana, yaitu sesama siswa masih ada kurangnya pemahaman mereka mengenai penerapan sila kedua Pancasila. Mereka masih ketika ujian masih saling menyantai dan mereka itu saling membuli temannya yang lain. Dan kami mendapati dua kasus di sana, bahwasanya ada satu siswa yang dibully sampai luka berat di sana Pak. Jadi diberikan sanksi. Mungkin selesai. Baik. Di sana kalian lihat ada dari apa? Tindakan kekerasan begitu kan? Itu kalian berapa kali di sana? Kalian tinggal. Izin Bapak, kami melakukan kegiatan 2 kali. Jadi siapa-siapa aja, ada berapa orang yang terlibat ini orang menjadi korban tindak kekerasan? Nama budaya selama kebajikan dan kebajikan kita semua. Silakan. Yang kami miliki ada sekitar 10 orang. Untuk korban kemudiannya itu kami juga belum tahu spesifiknya itu berapa orang, karena kan di sana juga banyak. Jadi mengapa kalian bilang ada orang yang terlibat di korban itu sana? Silakan. Ini Pak, kenapa seperti yang disampaikan rekan saya tadi, bahwasanya ada beberapa orang sebenarnya yang mereka sampaikan tadi karena itu hasil dari wawancara kami Pak. Jadi kata menurut yang disampaikan oleh siswa di sana Pak, bahwasanya ada terjadinya pembulian. Jadi sampai bahkan sekolah mereka membuat agen tim bully gitu Pak. Untuk jumlah korbannya memang kami tidak ketahui berapa. Selesai. Nah, silakan. Berarti apa kaitannya dengan etika keilmuan? Kedua peran sudah lain. Saya sudah jelaskan. Setuju. Jadi Pak, Dalam Pancasila itu kegiatan sebagai semua. dasar ataupun ideologi negara bangsa Indonesia. Tulis Jadi kuliah pada dari dasar 5 sila tersebut, yaitu Iya, sila kemanusiaan dan kegiatan keberadaan apa? ataupun sila kedua itu menjadi berperan besar dalam bidang pendidikan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga dapat membentuk karakter siswa ataupun dan juga membahas tentang etika keilmuan. Jadi Pak, kaitannya dengan permasalahan yang kami dapat bahwa pada etika keilmuan ini juga tantangannya ada pun tantangan
Pancasila ini sebagai pembentukan karakter siswa ini Pak, adanya juga tantangan yang didapat dari sila kedua ini, yaitu terdapat diskriminasi ataupun tidak adanya penghargaan terhadap suku atau budaya yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin bisa menambahkan jawaban? Silakan. Izin menjawab Bapak. Tadi Bapak menanyakan apa hubungan etika keilmuan dengan kasus permasalahan bullying. Nah, sebenarnya masalah bullying ini itu berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang ada dalam beradab. Di mana kemanusiaan yang ada dalam beradab atau sila kedua Pancasila itu menekankan keadilan dan menekankan saling menghargai. Nah, fenomena yang terjadi di SMA Negeri 1 Kutaling Baru ini adalah mereka saling mengejek antara suku dan budaya. Nah, kadang semisal saya orang Karo, terus teman saya orang Jawa, dan kami ada sesama orang Karo. Kami itu saling membicarakan orang Jawa ini dalam bahasa kami, dan mungkin menurut mereka itu hanya sebuah candaan, padahal itu termasuk diskriminasi ataupun pembulian secara verbal yang dapat menyerang mental si korban. Nah, itu menurut kami adalah kurangnya penghargaan atau kurangnya penanaman karakter yang tidak terrelevansikan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang ada dalam beradab. Jika ditanya apa hubungannya dengan etika keilmuan menekankan yang namanya saling menghargai, karena etika itu berkaitan dengan baik buruknya suatu sifat atau sikap seseorang. Jadi itu bertentangan dengan pembulian ataupun fenomena yang terjadi terhadap etika keilmuan tersebut, Bapak. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab jawaban itu? Betul. Izin Pak, apa kaitannya etika keilmuan dengan bullying? Ya, ada permasalahan yang kemudian Jadi seperti yang kita ketahui Pak, bahwasanya kalau dikatakan bully sudah pasti melanggar etika Pak. Jadi dan juga melanggar kemanusiaan yang ada dan beradab. Karena seperti yang dikatakan saya tadi, kemanusiaan yang ada dan beradab menekankan kita untuk menjadi seseorang yang beradab dan menekankan keadilan Pak. Sedangkan pelaku yang melakukan pembulian ini sudah pasti di dalamnya dia melakukan kekejaman, penindasan dan segala macam itu Pak. silakan duduk, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ini penelitian ini menggunakan model perumusan apa? Deduktif atau induktif? Saya sudah jelaskan. Deduktif atau induktif? Dalam merumuskan atau dalam Faktor dari kelompok 1. Tugas menjadi set kelompok 1 dari kelas B PPKN. deduktif atau induktif? Analisis Saya bisa kesatuan jelaskan. dalam membangun etika saling menghargai perbedaan antara siswa di sekolah Permasalahan yang swasta utama ingin jawab yang di sesi dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai persatuan dapat mempengaruhi sikap siswa dalam menghargai perbedaan secara khusus yang dalam ada satu sekolah. Adapun masalah yang diangkat Saya bisa jelaskan. di antara siswa yang berasal Antara dari yang latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi nilai persatuan dalam membentuk etika saling menghargai di kalangan siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi interaksi yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui model cara perumusan terbuka dan observasi partisipasi, di mana peneliti berinteraksi dengan siswa dan guru untuk memperoleh informasi yang ada yang ingin mendapatkan jawaban? Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya nilai persatuan telah berperan signifikan dalam menciptakan lingkungan daerah dan saling menghargai di SMP swasta utama. Adapun kata kunci abstrak kami yaitu nilai persatuan ketika menghargai perbedaan dan Jadi beda. Ada model perumusan latar belakang masalah yang sekarang. Jadi ada induktif dan induktif. Jadi induktif itu dari masalah umum ke khusus. Jadi seperti yang kembali kan. Kemudian induktif itu dari khusus ke umum. Begitu. Jadi saya lihat ini
dalam dunia pendidikan. Terus di sini di bawahnya ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya dalam kehidupan sehari-hari itu baru ke ranah pendidikan atau ranah sekolah gitu. Maksudnya ada lebih kita lagi rujuknya ke bawah. Oke, nanti bisa lah di apa digambarkan. Kemudian dalam mengusaha terlarang juga harus menyematkan data dan fakta terhadap penelitian yang akan angkat gitu kan, tentang etika keilmuan. Apa datanya gitu kan? Misalnya dari Badan Statistik gitu kan, menunjukkan tingkat bully tahun 2024 gini harus itu harus sertakan bukti dan fakta yang betul-betul ada itu. Jangan asumsi. Oke? Antara ada kelompok satu ini, sampaikan tahu ini ya untuk latar belakang. Pertama harus tahu ada model perumusan latar belakang. namanya kan Khusus atau khusus ke umum. Gitu. Kemudian harus disertakan data dan fakta dalam latar belakang ini. Fenomena yang terjadi dan sesuai dengan data statistik gitu kan. Kemudian dalam penulisan masalah jangan sistematis, harus sistematis. Dan juga penulisannya jangan memiliki makna yang berulang-ulang gitu. Oke? Sudah. Ini kapan dikasih sama kami? Ini saya mau nanya, mengapa ada penelitian relevan yang dalam latar belakang masalah ini? Seperti ada penelitian sebelumnya dari OLG, Kapan dikasih kami? sampai 11. Ada diterima Dewan Juri. Sudah nunggu Dewan Juri. Di latar belakang masalah ini, latar belakang ini. Mengapa ada penelitian Apa relevan? masalah? Saya sebut Bapak dikarenakan yang dilakukan oleh Ramadayanti 2003 menunjukkan bahwa mengenai manusia merupakan masalah penting dalam perkembangan pengetahuan. Karena merupakan manusia sebagai pusat perhatian dan menjamin bahwa menggunakan bagi kehidupan manusia pada dunia. Silakan jawab untuk Jawab Bapak, bisa ditanya Bapak, kenapa kami menambahkan penelitian yang relevan dalam latar belakang. Nah, di situ kami ingin menunjukkan bahwa penelitian ini memang layak untuk diikuti karena penelitian sebelumnya juga sudah ada, Bapak. Jadi untuk menunjukkan kuatnya penelitian itu atau latar belakang yang memang layak untuk diikuti itu, kami menambahkan data, yaitu data relevan yang sebelumnya telah melakukan penelitian sama dengan penelitian yang kami lakukan. Sekian. Oke, baik. Ada yang menambahkan pada Bapak sama Oke, jadi penelitian relevan itu di bab 2 ya. Oke. Jadi yang saya maksud yang kalian tuliskan di dalam fenomena yang terjadi, data dan fakta. Nah, sebelum saya Terus lebih pada itu dan dapat aku ya. tambahan sedikit dari kalian pemasaran yang kalian alami di lokasi Dari tulisannya Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, nanti Sudah tuliskan spasifikasi satu. yang tulis. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah. Enggak, sebelum itu Kemudian tolong nggak diperbaiki apa? saat ini udah ada lagi. Ini ada sedikit masalah ini. Kalimat itu karena di sini ada caps lock, tapi yang saya adik satu. Kemudian Iya, maksudnya sisi lain ada juga yang tidak caps lock itu. Di mana? Mau diposisikan. Oke? Oke, masuk ke identifikasi masalah. Seperti itu. Oh, nah, cuma maksud Bapak biasanya. Oke, baik. Biasanya apa masalah itu? Sampai bisa menjelaskan apa itu Jadi identifikasi masalah. maksudnya yang kalian kasih sama kami itu fotokopi. Ya, dan itu jadi pembelajaran juga sama kalian nanti untuk bisa simpul. Tetap kalian fotokopi itu baru bersihkan ke setiap laporan yang kalian kasih pada penguji. Oke, hal kecil tapi itu bisa menyinggung. Ya. Nah, atau pengantar ini
Jadi Pak kita bagi nanti hasil ya. Apakah Ya. biasanya juga ada biasanya kalau dia individu ada biasanya nama kita, tapi kalau misalnya kelompok ada kelompoknya. Setelah kita paham tadi ya, oke ya, isi-isinya langsung dijelaskan ya. Oke, sekarang Ini mungkin saya belum Apa itu? bisa banyak membaca, tapi yang pertama tadi kan saya sudah judul aja ini kan isi ya. Karena memang saya percaya karena saya baca isi yang ada di pada kajian semaka, saya melihat kalian membahas tentang nilai persatuan ya kan? Baik. Dalam membangun etika saling Jadi, menghargai antar siswa ya kan? identifikasi masalah itu Tapi di dalam diambil dari latar belakang yang kalian rumuskan, Sama, yang tuliskan di ya jujur ya laporan baca terima. Jadi di sini saya soroti Jadi saya belum dapat yang dari pusaka ini bagaimana pun di mana yang salah. Itu apa saja coba dalam jelaskan. misalnya dalam dunia pendidikan atau misalnya dalam kalangan remaja apa yang jadi nilai seperti itu kan kita nggak bisa secara gampang kan. Kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu itu kan kita kalau bisa terfokus dia dalam satu fokus meluas. Tapi fokus kalian kok faktor pendukung dan fokus kalian kok implementasi sila kedua Pancasila. nilai persatuannya fokusnya ke siswa. Kemudian juga implementasi sila kedua Pancasila terhadap sikap atau sikap atau perilaku akademik siswa di SMA dari siswa ini. Kemudian yang keempat, implementasi sila kedua Pancasila terhadap moral atau etika keilmuan siswa di SMA. Kemudian yang kelima, faktor permasalahan implementasi sila kedua Pancasila terkait diskriminasi sosial budaya. Kemudian cara penulisannya baik itu etika dalam interaksi sosial bersama dengan satu kelompok. Terima kasih. Oke, sekarang dulu. Jadi di masalah itu tingkat penerapannya Oke ya. sila kedua Pancasila dalam bentuk etika ilmuwan siswa. Ini memang belum bisa satu secara tanggal luas. masalah. Tapi ini Tingkat penerapan tidak salah kan kualitatif ya. sila kedua Pancasila Kualitatif ya. itu masalah. Berarti Yang itu diidentifikasi. itu harusnya menggambarkan coba kalau misalnya itu apa yang kualitatif. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi sila kedua Pancasila etika ilmuwan siswa itu masalah yang teridentifikasi. Apa itu masalah? Penelitian di lapangan Bapak. Dengan deskripsi kami Ketua, kami menjelaskan bagaimana apa masalah yang teridentifikasi? Ada yang kami identifikasi lapangan itu Iya. dia adalah bentuk Jadi masalah yang kami identifikasi itu mengenai kemudian tadi. ini bisa saya sampaikan. Oke. Terus? Misalnya Pak, menggambarkan Yang kalian dapatkan dalam pas yang menggunakan metode kualitatif. Data yang kami dapatkan Pak, misalnya dulu memang pernah di sekolah itu sampai dibentuk agak kemudian Pak, di pembulian. Karena masih banyaknya Ada nggak Bapak pelaku kemudian di sekolah cara menggambarkan sebuah penelitian? Silakan dulu. Itu masalah, bukan narasi-narasi seperti ini begitu kan? Kurangnya sosialisasi tentang bullying, kurangnya pendekatan oleh guru atau segala macamnya itu masalah, bukan tingkat penerapan sila kedua, faktor pendukung dan penghambat itu bukan masalah, gitu kan? Harusnya sesuai dengan latar belakang yang kalian lakukan, yang saya identifikasi. Oke, lanjut. Mohon dikoreksi, tidak mau diperbaiki. Itu salah satu hal yang urgent begitu untuk diperbaiki. Kemudian lanjut kita bahas masalah. Ini kesalahan. Dikasih sudah salah, pasti pembatasan masalah juga salah. Sehingga ketika sudah mendapatkan Apa itu pembatasan masalah? kemudian tadi Kosong membahas tentang Silakan. tapi dalam memutuskan pernyataan segala karena itu penelitian ada beberapa masalah yang tujuan penelitian secara menurun jadi seperti tujuan meneliti batas atau ini dalam membangun etika saling menghargai perbedaan sekolah. batas untuk agar tidak terlalu mungkin mencakup dibahas dalam penelitian ini. Terima kasih. Hampir benar ya. Tapi ada Yang yang mengambil kurang. Terus coba Ini ada dulu Bapak yang atau mungkin pandangan-pandangan Pembatasan masalah. para
khusus umum. Ada model seperti itu. Nah, jadi kita bicara dulu dari sini tempat pendidikan. Jadi luas kepada pengumpulannya. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal yang mengajar. Batasan masalah, batas, dibatasi. Itu kayak sebenarnya memang kita harus lebih berbicara ini saya. Nah, tapi itu cuma boleh lagi cari. Oke, silakan. Mungkin teori mana yang lebih pas. 07, silakan boleh jelaskan. Kita boleh lagi. Jadi Pak, pembatasan masalah itu yaitu namanya agensi, yang fenomenanya. di mana kelompok kami itu menemukan beberapa masalah dan kami membatasi masalah yang ingin Jadi kami saya bisa langsung dapat, oh ternyata masalah yang ingin kami teliti diri kalian di riset kami. nilai persekutuan itu Silakan. lalu kayak mana cara mengukurnya? Jadi pembatasan masalah Atau itu misalnya berhubungan sama etika. kalian dapatkan dari Jadi ya, saya aturan masalah, kemudian identifikasi. Identifikasi bisa dapat 5 masalah saja kan. Sekian kerucutkan itu dibatasi jadi 3. Buang yang mana yang gitu. Jadi 3 lah kalian teliti. Kemudian batasan pembatasan masalah. Oke, ini singkat aja. Langsung begitu di sini. Mengapa tidak dibuat penomoran di situ? Di sini. sebagai penulisan Kenapa hanya narasi? Saya bisa jelaskan. Oke, poin pentingnya. Mengapa tidak seperti ini? Poin penting dari penelitian. Malah tidak seperti ini. poin penting dari pernyataan Bapak, kami dapat mengembangkan lebih lagi apa Saya bisa jelaskan. di dalam Ya silakan. Kenapa pembatasan masalah itu tidak dalam bentuk poin melainkan dalam bentuk paragraf? Karena pembatasan masalah adalah penjelasan dari si pembatasan masalah, bukan menjelaskan apa aja batasan-batasan masalahnya. Jadi nanti batasan-batasan masalahnya akan dituangkan di rumus masalah yang akan dibuat dalam bentuk poin, sehingga pembatasan masalahnya hanya karena itu penjelasan saja, sehingga dibentuk dalam sebuah paragraf saja. Oke, baik. Jadi dari identifikasi masalah apa masalah yang kalian angkat? kalau ada teorinya, Yang kalian batasi. Silakan. Batasan masalah yang kami ambil ada 3, yaitu penerapan implementasi sila kedua terkait etika keilmuan siswa di SMA Negeri 1 Kota Baru. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat implementasi sila kedua Pancasila terhadap siswa di SMA Negeri 1 Kota Baru. Dan yang terakhir adalah dampak dari implementasi sila kedua di SMA Negeri 1 Kota Baru terhadap siswa. Sekian, terima kasih. Jadi dari identifikasi pembatasan masalah itu nggak ada masalahnya gitu. Gimana? Itu nggak masalah. Masa apa penerapan sila kedua terus tidak penerapan ada pengancam itu bukan masalah. Coba silakan. Izin menjawab Bapak. Jadi sebelum kami menemukan permasalahan tersebut, kami harus mengetahui terlebih dahulu Bapak bagaimana penerapan sila kedua itu sudah terrealisasikan atau tidak gitu. Jadi bagaimana juga dampak ataupun faktor pendukung daripada implementasi itu dapat terlaksana. Jadi itulah nanti dasar dari penelitian kami untuk kami bisa menemukan permasalahan yang terjadi di tempat kami melakukan penelitian tersebut. Ya. Oke lah. Sebelum kita melihat itu apa itu masalah itu meneliti soal masalah, kita tahu harus tahu dulu apa itu masalah gitu kan. Gitu, oke? Mulai dikoreksi gitu, apa yang kalian temukan permasalahan apa yang ditemukan di lapangan itu? Oke. Itulah poin yang paling besar itu garis besarnya. Bukan nantilah urusan masalah. Perbaikan di pembatasan masalah itu tidak menjauh ke dalam seperti paragraf pada umumnya gitu kan. Oke, lanjut urusan masalah. Sebelumnya apa itu urusan masalah? Apa itu urusan masalah? Izin menjawab, urusan masalah itu adalah masalah dari identifikasi masalah. Oke, silakan dulu. 03.
3. Oke. Menjawab Bapak. Rumusan masalah yang sudah dari latar belakang, lalu disederhanakan lagi, diidentifikasi masalah, lalu dibatasi lagi pembatasan masalah, lalu terjadilah rumusan masalah. 06. Semalam. Ya, semalam. Terima kasih laporan masalah nilainya itu terdapat dari ini tuh aja ruang biru setelah membatasi masalah masalah dituangkan yaitu beberapa poin atau permasalahan-permasalahan yang ingin dikaji atau ingin diteliti Bapak. Itu saja. Mungkin. Oke, silakan dulu. Ada lagi? Jadi rumusan masalah itu diambil dari masalah yang kan. Ini berapa masalah rumusan masalah yang kan? 22. Saya persilakan kepada Rusutkan. Berapa? Ada berapa? Ketua? Mengapa 3? Sesuai dari yang sudah kami batasi tadi, kami cuma merumuskan jadi 3 permasalahan di masalah-masalah. Ada yang ingin ditambahkan? Dari saya selaku pengajian teori Ada yang ingin ditambahkan? teori dari mana? Silakan. Dari mana? Kemudian Bapak rumusan masalah menambahkan dari jawaban teman-teman saya yang sebelumnya bahwa rumusan masalah itu adalah berdasarkan dari identifikasi masalah lalu dibatasi, yang dimana rumusan masalah ini adalah hal yang ingin kami teliti dalam penelitian ini yang nantinya akan kami tuangkan pembahasannya di dalam bab 4. Jurnal yang mana? Bisa nggak kelihatan? Dari mana? Dari identifikasi sampai rumusan masalah itu nggak ada masalah saya lihat. Mau diperbaiki ya? Tidak ada masalah sini. Oke, lanjut. Koreksi rumusan masalah. Seperti tadi pembatas masalah, ini menjawab ke dalam gitu kan? Apanya dari rumusan masalah? Satu Mas. Dibuat. Dalam. Yang Bukan itu penelitian. Satu kok sobat. Apa itu penelitian? Dari mana Anda? Nilai-nilai persatuan. Silakan. Tujuan penelitian tersebut adalah jawaban atau dari rumusan masalah itu kan bagaimana kami mengetahui Bapak. Jadi di dalam Sekolah dasar negeri negeri 174 pasir Timbul. jadi itu untuk mengetahui bagaimana rumusan masalah tersebut Bapak. Jika di rumusan masalah bagaimana mengetahui untuk mengetahui bagaimana penerapan sila kedua Pancasila terkait ketika pendidikan siswa di SMA Negeri 1 Kutai Baru. Lalu yang kedua itu teori yang kalian buat seperti apa? untuk mengetahui faktor apa saja, faktor pendukung ataupun penghambat. Lalu yang ketiga untuk mengetahui apa saja dampak dari implementasi sila kedua terkait dengan Sekian. Oke, baik. Itu judul penelitian itu didapatkan dari rumus masalah. Jadi apa tujuan saya buat kalian meneliti gitu kan? Pertama mengetahui, terus ini mengidentifikasi, mengevaluasi. Ini dari itu di sebelah diambil dari kata kerja operasional, mengetahui, mengidentifikasi, mengevaluasi gitu ya. Itu dia ambil bagus. dari mana? Oke, manfaat penelitian. Apa tuh penelitian? Karena sering itu Manfaat dari meneliti. Karena di mana? Di mana? 02. Yes. Bapak Seharusnya definisi dan konsep persatuan di sini adalah teori manfaatnya itu ada 3 manfaat secara teoris, praktis, dan manfaat bagi pendidikan. Nah, terkait dengan definisi seperti Jadi, apa nilai persatuan di bawahnya lah Langsung saja manfaat bagi berapa peneliti, manfaat bagi berapa pembaca, nilai manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi sekolah, Silakan. langsung gitu.
tidak perlu lah pakai apa teoritis matematik gitu kan. Dalam biar lebih lima jelas dia mau siapa sila terdiri dari berapa butir? Dan di sila ketiga berapa butir? Mungkin perbaikannya yaitu tentang terus data dan fakta bisa ditentukan dalam satu masalah. Kemudian masalah ini harus dapat gitu, harus duduk masalahnya apa masalahnya gitu. Oke, mungkin itu sih. Ya, biar nggak usah lama-lama aja. Saya berikan kepada Bapak Jackson untuk memberikan kritik dan saran. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Ini terkait bahwa implementasi dan kemajuan dari kelompok dua. Ada yang bisa jawab? Berapa butir sila ketiga? Coba dilihat. Kan cuma satu orang. Itu yang kita jelaskan di 2.1 di pasal kalian. Bagaimana hakikat bineka tunggal ika itu? Kan kalian menjelaskan terkait dengan analisis nilai persatuan dalam membangun gagasan dan perbedaan. Jadi yang mau sesuai dengan satu paragraf saja ini sudah cukup atau sudah pokok. Itu yang kita bahas. Baru terkait dengan etika. Apa kalian buat nilai-nilai persatuan? Etika saling menghargai perbedaan. Seharusnya coba tanya dulu apa itu teori etika, teori moralitas, teori kepribadian. Nah, jadi kalian tahu etika itu bagaimana? Menurut Pancasila itu etika itu seperti apa? Nah, kan ini yang nanti pada pembahasan kalian di bab 4. Sudah cukup kuat karena menurut kami Jadi dari mana kalian dapatkan hasilnya pembahasan keseluruhan daripada teori yang kami bahas dari pemuatan data yang kalian buat di bab 2 kajian teori kalian. Nah, masuk lagi. Ini nanti coba ambil dari, nanti saya kasih ambil dari bahasa Inggris. Tapi ini ada jurnal-jurnal di bahasa Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah Pancasila adalah ideologi negara atau pandangan hidup dan serta cerminan dari bangsa negara nilai Indonesia. persatuan. Sehingga Kenapa nilai persatuan atau perbedaan melihat bagaimana menjadi masalah etika itu dapat berjalan, itu yang kalian ambil. maka Teori siapa? Jadi nampak dia kemana arah kalian, apa permasalahan Maka Pancasila tidak itu membuat harus kayak menaungi etika tersebut. Karena kayak etika sebuah itu kalimat dalam mengandung kajian artian kita, bagaimana definisi dan konsep nilai menilai persatuan. bagaimana Baru kalian bahas baik lagi buruknya nilai kepada persatuan. seseorang. Nah, baik Etika buruknya saling kepada menghargai seseorang perbedaan. itu dipandang Tapi dari melalui mana? Itu kan Pancasila atau judulnya dari saling mana? bertentangan atau tidak seperti itu. Pak. Nah, kalau terkait etika saling menghargai perbedaan ini di narasinya kalian jelaskan tidak di sini di 2.1 titik Pokoknya selanjutnya jelas ada satupun yang masuk ke ini karena kajian teori itu sangat penting dalam pembahasan di bab 4. Salah pada dia teori, salah pada pembahasan. makanya nilai Pancasila dalam etika. Sementara pada judul kalian implementasi sila kedua Pancasila. Apa yang terakhir cukup ada nilai sila kedua pada Pancasila dalam etika. Saya ingin Jadi kalau misalnya kalian buat nilai Pancasila yang kalian harus merumuskan semua sila pertama sampai sila kedua. Sementara di judul kalian ada sila kedua. Pak, bensinnya Jadi nanti diperbaiki ya. Nanti disampaikan lagi. Oke, jadi kalau untuk revisi nanti aja. Yang terakhir, Terus dijual di satu. sekarang mengambil di sini ada tiga yang relevan. Antara perbedaan antara perbedaan sama persamaan. Betul bukan? Jadi yang membaca Apa yang gimana sebenarnya? membuat Anda mengambil jenis yang relevan? Sementara di judul bagian di sila kedua ya orang berpikir ya berarti ini mestinya nanti Apa ini? tentang sila kedua saja. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan. Apa? Penelitian yang terdahulu saudara, kenapa
aja, nggak usah 3, 1 aja. Jujur aja. Penerapan nilai persatuan dan Saling berjalan. di siswa studi kasus DSM 2016 yang ditulis oleh Dian dan Kalau saya pakai saya pakai Pak, saya pakai tapi sudah saya parafrase. sama-sama Saya tidak mau oleh jejak semua. sedangkan perbedaannya ada di Biasanya di bapak yang dulu terkait bahwa ini kan pengertiannya saya dan Petrus. kuesioner dan masalah, sedangkan penelitian kami Di situ wawancara. saya pribadi memang ada menggunakan ChatGPT, tapi bukan Selain untuk dari penelitian yang relevan. merangkum apa itu ya keilmuan, tapi mencari jurnal di ChatGPT tersebut. Jadi Di bab 1 akan saya meminta untuk dicarikan jurnal, lalu dari jurnal tersebut saya akan rekas apa itu etika keilmuan. Sepertinya. Memang ada Pak. Serius yakin. Yakin. Iya. Enggak yakin. Jadi kalau misalnya Ini yang Kenapa saya tanyakan itu? Dalam penelitian terdapat yang jauh. itu bukan berarti hanya menjelaskan bedanya ini Apakah secara keseluruhan persamaannya ini. laporan Bagaimana dari mana? 100 lembar. Bagaimana kalian Hanya mengambil satu orang penelitian teknologi itu yang kalian Coba bentar ya. bisa Saya mau tahu di bab 1 sampai berapa ya? Angkatan. Gak usah lah kalian ngomong sama aku. Ini Iya. penelitian yang relevan ini. Bab 2 berapa orang? Kalian ambil tuk gitu aja. Ada. Gak usah Bab bohong. 3 Nampak Oke. dari Bab 4 penjelasannya dari apanya di Iya, sini nampak. juga. Nah, maksudnya Bab 4 jangan hanya yang penting ada penelitian yang semua. tapi itu sangat Nah, berkaitan. kenapa dari tadi dari rumus Itu kan ini sebagai belum masih di bab 2 loh. perbandingan sama Hanya penelitian. satu orang yang Nah, mungkin itu yang bisa jadi ada berapa? harapannya untuk penulisan tolonglah Masa satu orang mereka bagaimana membentuk yang benar. Kalau salah saya jelaskan segala macam kerjasama kerja kalian sama bagaimana iya penulisan benar tolonglah sebenarnya kalau dicari. Kita ini mahasiswa semester 4 masa kayak kalian itu kemana nanti tulisan-tulisan saya masih semester 1 penilaian itu Tiga. ada penilaian individu oh, ada penilaian kelompok. nah, jadi tolong Kalau jangan misalnya lebih baik dari kelompok kita itu Gimana? tapi nilai individu sama aja itu dipertanyakan bagaimana kalian membuat laporannya. Itu tolong dulu masa Silakan. dan satu orang itu aja dulu Akan saya yang lain bantu jangan itu dulu aja dan tadi dari bapak bantu tadi sama sama itu aja yang jawab ya oke Jadi sebenarnya kalau masih ini pun ya nggak apa-apa asal cara pakainya jangan pelan aja langsung tadi ya masa nggak ada tuh latihan gitu loh ya minimal dikasih kayak spasi atau writer dulu atau apa langsung nyambung aja gitu loh nggak ada licik kalau bisa kayak kita kalau tanya Coba ada jelaskan bagaimana kalian oke terus coba apa itu juga kita Berkaitan dengan sikap atau perilaku setiap individu, di mana etika bermoral itu berarti suatu perilaku atau perbuatan individu yang mengarah kepada
budaya, agama, atau ras yang berbeda. Dan juga bagi mahasiswa siswa yang ada di SMP Negeri 27 di Medan sudah menghargai sesama mereka tanpa melihat latar belakang budaya, agama, dan ras dari teman masing-masing. Yang ketiga adalah yaitu menganalisis permasalahan sila kedua untuk menuliskan Pancasila di SMA Manunggal akan. Ini peneliti membahas bahwa di SMA Menengah Atas ini sudah penerapan sila kemanusiaan yang baik sudah terlaksana, bahwa setiap guru yang di sana sudah pengaman nilai persatuan menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga, yaitu seluruh siswa yang ada di sana memberikan hak sesuai dengan apa yang mereka terima tanpa memandang latar belakang dari siswa tersebut. Dan juga siswa di sana menghargai Ini bedanya rekaman kalian yang kedua ini dari ini nggak? Kalau kalian ini sama saya dari kelas 3. Ini nggak ada dapat jumlah yang lebih bagus sih. Atau ini itu aja vertikal. Ambil anak ini dari 122 kelas 3. Kami ingin bicara di luar yang terbaik, Pak. Jurnal misalnya kalau itu berapa tahun berarti? Pertama kali ini ada jurnal lebih bagus dari Memang ini dia paling luas pikirannya. Yang sesuai dengan diri kami. Baiklah, terima kasih kepada Terima kasih. Sebelum saya masuk bab 4, saya minta ketua kelompok menjelaskan tentang kompetisi. kami bisa dikerjakan. Iya Pak. Jadi Saya dari kuliah dari yang paling atas itu kuliah adalah satu judul tidak kami. pernah serius untuk menjawab. Judul penelitian kami yaitu Ketawa-ketawa, implementasi sila kedua Pancasila rasa-rasa, terkait etika kehidupan terfokus. siswa pada SMA Negeri 1 Salimbar. Jadi Pancasila itu Saya sudah kasih tahu, Pancasila sampai yaitu dengan sore. sebagai pedoman dan rumusan kita sebagai warga negara Indonesia Hidupnya memang dalam belum berkehidupan. tuntas. Kemudian dari Pancasila Kalau dikupas kami satu mengangkat persatu dan diulang. sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian dari kemanusiaan yang adil dan Ini terus beradab, saja. etika keilmuan juga Laporan termasuk susah dari sekali. nilai-nilai Pancasila tersebut, yang Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Jadi Ini masih bisa kita lanjutkan apa gimana? kemudian di bawahnya kami melakukan Apa yang bertanya, apa yang terjawab? implementasi sila kedua Pancasila di SMA Negeri 1 Kalimantan terhadap siswa dan siswi. Untuk ibu bapak yang menyusuri Ada yang lain? terkait dengan nilai sikap dan presentasi laporan itu bisa dipertimbangkan, digosongkan. Menjawab Pak, ada beberapa kritik kami yang paling atas yaitu ada judul kami yaitu implementasi penerapan sila kedua Pancasila terkait etika Gimana? siswa pada SMA Negeri 1 Pulau Baru yang dimana Ini kita lanjut tidak? ingin Saya ingin mengkaji ulang mulai lagi. dari Pancasila, lalu dari Pancasila Serius. tersebut kami Belum mengkaji selesai. salah satu silanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu Dari tadi saya perhatikan, etika merupakan bagian dari kelompok saya sila itu tidak kemanusiaan yang pernah adil dan beradab. Kami memfokuskannya pada etika keilmuan, lalu kami mulai dari awal. mengkaji bagaimana implementasi penerapan Oke, saya toleransi, pada siswa di identifikasi, SMA Negeri hak 1. kopinya, oke. Nggak tahu ya, saya memang kurang ngerti atau memang jalan daripada kerangka berpikir kalian. Mengerti nggak konteks masalah? Untuk sidang ini Judul kan? Intinya Pancasila. Berarti Pancasila Pancasila.
Izin kepada Ibu, judul kami kan mengenai implementasi sila kedua Pancasila terkait etika kemanusiaan di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Sila kedua Pancasila itu berasal dari Pancasila. Jadi kami bergerak dari Pancasila yang kami fokuskan terkait sila kedua, Bapak. Jadi ibaratnya Pancasila itu adalah pandangan awal ataupun rangkuman awal daripada sebelum kami memfokuskannya ke sila kedua yaitu kemanusiaan yang ada beradab, lalu kami beranjak mengkaitkannya ke ilmu etika keilmuan siswa. Betul Ketua? Jadi Dari 100% hanya 1%. judul kami terhadap Pancasila itu adalah pedoman awal sebelum kami mengkaitkannya ke sila kedua Pancasila dan etika keilmuan siswa. Terima kasih. Ini laporan siapa yang saudara pakai? Saudara contoh, acuan Profesor siapa? Pancasila, kemudian Pancasila, daripada Pancasila itu acuan lain penulisan landasan daripada Pancasila dari masuk kepada penulisan yang ada di belakang dari semester lalu. Semester apa yang terjadi di sini, Bapak? Seperti ini Bapak, kan judul kami implementasi sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila. Nah itu kan ada berkaitan dengan Pancasila Bapak. Jadi kami sebelum bergerak ke sila kedua Pancasila, kami menjelaskan dulu bagaimana Pancasila tersebut. Lalu kami memfokuskan ke kemanusiaan yang ada dalam beradabnya yaitu sila kedua Pancasila. Lalu kami mengkaitkannya ke etika keilmuan siswa Bapak. Jawab. Apa itu betul-betul rupanya? Apa dasar kalian mengambil judul? Dasar kami mengambil judul tersebut, kami ingin mengetahui bagaimana implementasi sila langkah-langkah untuk yang dikaitkan ke etika keilmuan siswa itu apakah jadi bagaimana langkah-langkah Ipakan setelah keluar Dewi seakan-akan sila kedua ini yang bermasalah di sekolah itu. Harusnya apa yang terjadi dari verifikasi yang terjadi di sini kemudian di sini ada narasi saja definitif. Bagaimana implementasi sila kedua ini? Karena ini dari sila kedua apa dari sila kedua terus perpustakaan yang ada tujuannya gitu. Terus ini pengumpulan data. Maksud dari pengumpulan data ini ke semua siswa di SMA Negeri 1 ini kan? Atau pengumpulan data? Tidak Bapak, kami hanya memfokuskannya ke 10 observasi dari siswa. sementara tapi di sini SMA Negeri 1 Maksudnya itu subjek kami, dokumentasi. tempat kami mengambil siswa. berapa orang siswa SMA Negeri 1? Bukan seperti pustaka ini, pustaka masuk. Kemana? Mungkin saja dari Dari dua data. ini perbaiki ya. Kosong data Kalau kalian yang bilang untuk melanjutkan saya jadi sudah masih cari jurnal-jurnal dari luar. Terus berarti dari sini hanya copotan. tarik kalian kalau mungkin ini bukan kami yang Negara bicara. penelitian kualitatif menggunakan dua jenis Itu juga sudah data saja ada budaya. Emang dari mana ya Mas Adi? data primer itu didapat Dari banyak diperbaiki. Kami menjelaskan mengenai kalau dari sudut ini tolong bijak data primer didapat dari mana? Pertanyaannya seperti itu. Pakai lenda. Oke, ini apa yang jawab? Itu dia. Pertanyaan bertanya Jangan jelas sekali di TV. Itu serius ini. Saya nggak bertanya ya. Data primer didapat dari mana? 05. Kutipan sudah bagus, semua paragraf pakai kutipan. Data sekunder. Penelitian relevan kalau bisa dicari yang lebih bagus lagi. Jangan dicari yang dari kita aja, karena kita pun tahu kayak mana. Data sekunder itu Bisa dari kita aja, kita pun jurnal punya. Saran aja. Data sekunder itu dapat dari buku atau jurnal yang kita Oke, pakai. mungkin itu dari saya. Seratus. Dengan baca apa? Terus di pustaka. Beda-beda agak nanti agak berbeda itu nanti. Belum masuk ke otak penelitian belum. Belum. Bentar lagi. Ini laporan kelompok 100 halaman. Kenapa? Ya, jawab cuma 1 orang. Banyak kali ini bersalah. Ini Dari analisis nilai data. ini. Oke. Ya. Definisi
kalau Ini kan di nggak ada. proposal ini udah langsung disalahkan ini. Ini nggak ada ini. Masa dari tadi satu orang. Dalam di Oke tadi awal-awal masih ada yang jawab. ini harus diperbaikan kali ya. Kenapa dia? Dalam penulisan citasi footnote atau bendot Apa perlu kita keluarkan dia? minimal huruf depan Dari sini. itu huruf besar Biar kalian dua. mempertanggungjawabkan Banyak ini. sekali ini di bab 2 apalagi suka-suka. Banyak loh. Ini keputusan itu Coba saya tanya sekali lagi. Bab itu siapa yang nyusun? Oke, bersatu kan? 2 orang. Oke, bab 2 siapa yang nyusun? 3 orang. Makanya kalau dalam menulis laporan ini riset. Oke. Di pedoman di sini riset Semua. Oke. kakak tingkat Kenapa? kalian bukan untuk dicontek. Semua yang ada di sini pertanyaan Yang dari tentang risetnya, Kenapa cuma revisi satu orang yang jawab? risetnya yang sudah direvisi. Apa kalian nggak kasihan itu sama Yang dia? benar. Dia aja kok. Oh ya udahlah nanti kalau misalnya Jadi dari segi konteks permasalahan yang buruk ini serius dari konteks permasalahan yang buruk. kan 7 orang. Belum saya buka lembar pertanyaannya yang tidak sama sekali mewakili rumusan masalah kalian. Masa dia ada? Jadi isi Bisa bahasa. dari laporan ini apa? Tujuan penelitian Angin. untuk mengetahui sejauh mana. Angin. Kalau udah sejauh mana baru Udah buat semua. buat Cuma dia aja yang belajar. apa? Berarti bisa Jadi di ngapain lagi buat diukur. ini sampai-sampai lebih bagus dia aja yang ini diuji di sini. Bagaimana Saya para guru dan toleransi. tenaga pendidik Oke. dalam Ada menjalankan yang kesatuan tahu. dan etika Oke, beberapa saling orang yang Tiba-tiba pertengahan kok mana dia apa aja? saja hambatan. Emang kalian nggak ngerti apa yang kalian tahu? Tolong Bapak Ibu kita perhatikan di lembar wawancara. Ada yang mau saya tanya banyak nih yang Lembar wawancara banyak yang yang mau saya tanya. dituliskan di atas ini. Betul. Pertanyaan Setiap kepada orang siswa. nanti bakal kepada berani. ibu. Karena Ya, apa yang kamu ketahui tentang Dunia toleransi kita dan tahu, persatuan? kita Belum ketahui, belum tentu tahu. betul Bagaimana implementasinya kan? Bapak Jackson tadi. Mewakili nggak itu? Mewakili nggak pertanyaan ini untuk dijawab urusan masalah itu dan untuk ditempatkan di reduksi data nanti? Mewakili nggak itu? Mewakili nggak apa yang menggambarkan Ini semua mau masuk fenomena ke dan latar belakang Minta kita tolong dulu. untuk menjawab itu tadi? Mewakili nggak? Bagi yang ngerti. Coba jawab. Kalau kalau Jangan terjawab, nggak apa saya jelaskan lagi. yang dapat nilai nanti dia. Mewakili. Dia nol. Pertanyaan Dia Anda. nggak ada nilai. Pertanyaan Anda salah. Minta tolong dulu. Bagaimana cara mendapatkan pertanyaan yang baik? Jangan asik ketua. Terus Kalau nggak ketua, anggota yang sebelah sana. Serius. Belum saya. Cuma dia yang nggak Siapa yang buat pertanyaan ini? Ngaku, jujur. Coba jujur dulu ya. Hah? Jujur dulu. Layakin saya semua yang bagus. Penyusunan laporan ini, ya, penyusunan laporan ini, apakah kalian parafrase lagi atau enggak? Apa nggak membuat pedoman wawancara? Yang di jurnal itu, kalian paste semua. Ya kalau nggak paham ditanya. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih nilainya. Mohon maaf ya, saya agak keras sedikit. Mohon maaf. Selain dia, ingat ya, Ini demi ini kepentingan dan kebaikan untuk bab 3, bab 4, dia tidak boleh lagi untuk menjawab. Karena dia udah banyak kali menyanggah. Saya hargai. Siapa? Ada aja. Siapa yang bisa jelaskan pedoman wawancara ini? Ketua itu Pak. Ini nggak tahu aku pedoman wawancara itu Dia pertanyaan udah pertanyaan catat aja. kesana kemari. Oke, saya. Data mentah, Ada sih. pengumpulan Bisa. data, data Tapi masalahnya anggotanya Ya, dari mana? Masa mereka berdua? Lampiran kemudian berapa? Ya minta tolong ya. Kamu Di saya harapkan untuk bab 3, bab 4 dan seterusnya itu kamu jangan data kamu jangan. data kolektif. Ini saya minta. Apa tadi? Saya minta. Kalau Oh, misalnya ada dibilang nilai kamu observasi. 9, nilai kamu paling tinggi. Bilang-bilang satu, Eh, observasi. saya agak kurang enak ya Pak, Oke. karena teman-teman saya yang Kedua, lain.
yang memang kita wawancara ini, kita harus masa ada yang lain mungkin di kepala kalian. Dari mana saudara mendapatkan kesimpulan bahwa di sana kurang nilai Ngapain menulis banyak-banyak tidak menghargai perbedaan? Dari mana? Ini satu pengalaman. Dari yang lain gak ada observasi. Kenapa ya? Betul dulu ada yang paling banyak kan ada dulu. nanti. Ini 100 halaman. Saya nggak yakin. Udah. Ngapain? Oke. Masuk. Kalau banyak masuk Harus masuk. di ujian proposal nanti. Oke. Kalau nggak bisa menguasai, ya udah selesai lah. Apa lagi? Hasil penelitian dan pembahasan. Ya, kita tahu Mengapa? namanya ya. Sekolah Saya desain belum kepada kepada ini dipilih untuk Oke, baik, terima kasih lokasi kepada penelitian. Mbak Filza. Apa alasannya? Ya. Sepertinya kita bertemu lagi ya. Baru mulai minggu kemarin ya, saya Mbak Filza udah tahu kan gimana cara saya uji? Udah tahu? Mudah-mudahan masalah yang lalu tidak terulang kembali, jangan sampai saya yang mengulang kalian itu kemampuan menjadi bagus. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan laporan penelitian ini, apakah dilakukan dengan penelitian langsung lapangan? Ada masuk konteks permasalahan Kemudian ini yang yang terkait digunakan apakah ada parafrase di dalam dan hanya digunakan hanya untuk sebagai penemuan dalam mencari informasi tanpa melakukan pencitraan langsung. Karena saya pribadi punya alat yang itu yang bisa mendeteksi plagiarisme mahasiswa. Ya, sudah cukup semakin Anda menjauh semakin masalah. Namun terima kasih dari saya pribadi melihat dari hasil yang kalian buat ini sudah cukup baik. Coba jelaskan Jadi bagaimana cara agar Anda bersemangat berpikir. masuk minggu 3, saya minta posisi duduk diperbaiki, lebih senyum, karena kalau kalian ya anda semua sudah masuk ke lapangan, sudah masuk ke ruangan ini, kalian sudah tidak sedang hanya ada masukan terkait dan beberapa masukan baik itu kritik dan saran mohon diperhatikan, tetapi jangan dijadikan sebagai hal yang membuat kalian itu jatuh, tapi lebih meningkat. Terkait dengan sudut implementasi, saya ingin bertanya kepada 012. Apa yang sebenarnya kalian pahami mengenai implementasi ini? Jadi yang kami pahami mengenai implementasi itu penerapan sila-sila Pancasila yang kedua dari implementasi sila-sila kedua Pancasila. Benar, implementasi itu adalah penerapan, pelaksanaan. Namun, saya dapat Nah, udah pas penulisan ini menurut di saudara. bagian pembahasan Di bab 4 cara reduksi data. hingga kepada penutup di kesimpulan Nah, disebutkan apa? bahwa pemahaman sampai saya Jadi reduksi data itu dulu. beda tidak pemahaman dengan pendapat. Kalau narasumbernya menjawab ini kan langsung dibuat tuntutan. Sehingga bagian kesimpulan ini perlu diperbaiki lagi sesuai dengan hasil penelitian yang Ya. kami dapatkan di lokasi penelitian. Ini satu spasi kalau kutipan yang udah wawancara dia. Dalam membuat karya ini yang kita harus ada yang namanya halaman pengesahan. Bicara burung Ini kenapa tidak bisa tanda tangan bapak? Lah, Berarti ini bentuk ini satu manifestasi spasi. ilegal, belum legal. Satu. Satu. Saat ini. Terus apa itu di konteks pertanyaan dinarasikan? Kenapa nggak diminta? Mahal. Konteks pertanyaan tadi contohnya ini jawabnya seperti ini. Itu satu spasi. Jawab, kenapa nggak diminta? Nah, sama ini semua. Karena semalam sebenarnya Pak kan baru semalam Bu, itu Bu. Jadi karena baru semalam berarti kami. Oke. Frame hasil laporan. Nah, itu masalahnya. Dan ini Ini harus di spasi. jam 3 lewat penguji dapatkan. Bayangkan 4 kelas yang mau diuji hari ini dapat
itu juga bagian etika. Ada Ini yang kan bahas mewakili tentang semua etika. jawabannya. Kalian bahas tentang etika, tapi Dan pertanyaan yang asal-asalan tadi perhatikan. keluar. Tenggatnya kapan disesuaikan jam 3 paling lama, tetapi jam 3 kami dapatkan suatu penguji laporan ini lewat. Apa yang ditanya? Apa Jadi yang sebenarnya ditanya? masih kita gabung legal. Paham nggak hubungannya Karena di nggak sidang? ada tanda-tanda bapak untuk disidang. Jadi pembelajaran. Di semester Ayo, tak depan, paham. kalau ada Ah, lagi tak sidang paham. tamu seperti ini, Apa yang kamu kerjakan ketahui sebelum hari tentang H, toleransi minta dan tanda tangan. persatuan? Siap? Toleransi adalah bla 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 bla. Lebih sama jawaban SMP terkait toleransi. Kata pengantar itu Sekelas juga SMP. diperbaiki karena Bla, satu bla, bla, kalimat bla. itu minimal 6 baris. Apakah kamu Sampai merasa kata ini kata. tidak ada di sini? Dan ini juga jaraknya sangat jauh antara Medan sama 21 Februari. Ada kata-kata beliau-beliau pula di sini. Jangan kalian salah. Saya nggak teliti walaupun malam-malam pun Udah dibuat nggak ini masih semua? menguasai. Abstrak maksimal Enggak, itu maka ada sebenarnya jenis laporan ini. 250 kata. Maka nggak Jadi dibuat kalau semua 200 ini. masih dibuat di abstrak itu masih bisa. Namanya datang Abstrak apa? itu sistematikanya Pak. adalah permasalahan, tujuan, Yang metode, tahu. hasil penelitian dan bahkan kesimpulan. Yang mau dilihat di sini adalah Paham maksud penerapannya, saya? tetapi masih membahas Paham. mengenai tingkat. Kalau kita berbicara mengenai tingkat, maka metode yang digunakan adalah kuanti bukan kualitatif. Nanti saya Karena jelaskan. tingkat itu kita harus mengukur Belum menggunakan paham. angka dan itu menggunakan Belum angka paham. tidak sesuai Oke. dengan metode kalian nanti jadi. Oke. Display data. Teknik analisis data harus dicantumkan apa saja yang digunakan, tidak hanya teknik analisis. Terkait dengan daftar isi perlu diperhatikan kerapiannya, jaraknya. 1.5, 1.6 ini harus sejajar. Apa bedanya Penggunaan display data titik dengan 1, 2, dan titik 3 itu diperhatikan. Metode penelitian, saya bahas tentang metode penelitian di bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok 2 adalah metode apa? Nomor 0.7. Metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif. Metode Display data itu penelitian data. deskriptif. Metode kualitatif. Bisa isikan Metode datanya. kualitatif apa bedanya dengan Dan metode di sini kuantitatif? Silakan jadi duduk pilah-pilah di dia, bawah. geram dia. Ini saya bahasa seperti drakor kan saya diram dia, ditampilkan sam. Dapat display data. Yang sekiranya nanti bisa untuk ditampilkan. Ya. Metode, cara dari Anda semua untuk melakukan penelitian. Yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maka tidak ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu hanya digunakan pada metode kuantitatif, sehingga bagian populasi dan sampel ini mohon dihilangkan. Ya. Namun Silakan Pak. yang harus dibuatkan di bab 3 tata urutannya adalah Silakan Pak. tulis. Bab 3 tata urutannya adalah bab 3 metode penelitian. 3.1 desain penelitian. 3.1.1 jenis penelitian. 3.1.2 metode penelitian. 3.1.3 lokasi penelitian. Masuk kepada 3.2 subjek penelitian. Jadi namanya bukan populasi dan sampel, tapi subjek penelitian. Masuk 3.3 teknik pengumpulan data. Masuk ke 3.3.1 jenis data. Boleh dijelaskan Masuk ke pembahasannya. 3.3.2 teknik pengumpulan data. Masuk ke 3.3.3 definisi operasional. Ini opsional juga mau ditambahkan Ya, di sini sudah, definisi sudah. operasional. Anda buatkan apa itu belum dicantumkan. Masuk ke 3.3.4 instrumen pengumpulan data dan 3.4 Ya, teknik analisis sudah data. saya jelaskan. Itu yang menjadi Paham ya? sistematika. Paham bahasa saya. Ini saya selalu menguji sharing ke Anda semua. Ya, ketua. Kebetulan saya Silakan. mendapatkan ilmu tersebut, jadi setidaknya harus Pembahasan atau verifikasi dari
Jangan bilang saya nggak bilang. Dan sekolah tersebut toleransi sudah sampai pengutipan. Ini dulu atau Jangan pengutipan dulu? toleransi, yang mana yang betul? Pengutipan dulu atau titik dulu? Pengutipan Sangat dulu banyak kan? Kenapa ini dulu baru pengutipan? Kami mau melihat ini. Mau sampai mana endingnya ini sebenarnya? Ternyata kalian datang setelah ke sana menjadi pahlawan super. Latar belakang. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan penelitian terdahulu. Tapi namanya bukan penelitian yang relevan. Dari Penelitian yang digunakan di dalam bagian latar belakang itu dijadikan sebagai pembeda. Ada novelty atau kebaharuan. Sehingga ada satu paragraf yang menyatakan penelitian ini masih ada kegiatan toleransi seperti memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh siapa dan menjudul apa, dia menyatakan apa. Akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terutama peneliti lebih berfokus pada konsep. Dinyatakan sebagai itu pada konsep implementasi. Masuk ke judulnya kalian. Sila kedua Pancasila terkait etika keilmuan siswa pada SMA Negeri 1 Kuta Limbaru. Ini jauh kan lokasinya. Sebenarnya saya kasih plus sama kalian. Salah satu yang saya sangat suka adalah lokasi ini. Saya tahu ini punya ciri khas dan keunikan. Saya telepon kepala sekolahnya sekarang. Dibandingkan dengan beberapa yang saya uji nantinya itu sekolah-sekolah yang berada di sekitar ini. Di mana di lokasi punya? Betul yang kalian temukan? Di mana? Betul? Betul? Saya telepon. SMA Negeri 1 Kuta Limbaru, Desa Sukarinti, Kecamatan Kabupaten Serdang, Sumatera Utara. Di bagian latar belakang itu perlu juga untuk diperhatikan kira-kira masalah apa yang ada di lokasi itu Ini kalau dituangkan. memang nggak betul, Dari penjelasan yang ada di suratnya bab 1 khususnya di latar belakang, Anda semua menggunakan penjelasan dari umum ke khusus, ya, dari umum ke khusus. Jadi ketika berbicara dari umumnya, maka bagian khususnya juga harus seimbang, harus ada balance. Permasalahan-permasalahan yang Anda katakan kepada beberapa dari penguji sebelumnya itu mohon dicantumkan di dalam sebagai data pendukung. Kalau berbicara mengenai tentang ada yang bully, ada yang sampai dapat luka berat, itu kalau ada dokumentasinya mohon untuk dicantumkan di bagian lampiran. Jadi kalau Anda bilang itu ada, tapi dokumentasinya tidak ada, itu sama saja hoax, itu sama saja bohong, berarti bukan melakukan penelitian secara tolong diperhatikan lagi di bab. Ini sebelum saya masuk ke bab 3 ya, karena bab 3 ini berkaitan dengan keseluruhan. Seandainya nilai Benar nggak cara 1 sampai 100, menelitinya? berapa nilai yang paling layak itu Anda? Rumusan masalah sudah disampaikan sebelumnya, itu harus ada di bagian latar belakang dan berkaitan dengan masalah-masalah apa yang teridentifikasi, bukan berkaitan dengan Saya pernyataan. jawaban Kalau mahasiswa, Anda berbicara jawaban mengenai itu. tingkat penerapan, itu sudah berkaitan Jawaban dengan anak-anak. kuantitatif. Jika Berapa? Anda berkaitan Dari dengan 1 sampai pengumpulan 100 pernyataan, berapa Anda nilai juga yang membaca harus bagian dibuat? faktor dan Di laporan penghambat. ini. Ini sebenarnya satu aja nih sebenarnya implementasi sila kedua faktor Dan permasalahan. dia 02. Yang dibahas itu di dalam, tetapi itu juga yang dibuat. Jadi harus diperbaiki. Sama berapa? Manfaat penelitian Anda sudah Sampai benar. 100. Manfaat teoritis Yang ada, sama manfaat ada di praktis ada. tengah-tengah 100 itu Itu sama. benar. Karena manfaat itu ada secara teoritis. 03? Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat dalam hal teori. 70 tak ada. Tetapi di samping teori harus ada juga yang namanya Rasulullah dari 1 sampai 100 berapa nilai yang paling pantas untuk Anda? Kelompok satu ini. ini ya, pengerjaan dari mini riset ini 20. template yang digunakan adalah Kata template skripsi. 20, Jadi berbanggalah Anda sudah mampu itu nilai yang paling setidaknya banyak memang untuk kelompok 1. Terima kasih. sudah bisa Untuk bab 5 saya serahkan kepada laporan Dewan dari Juri skripsi. sebelah sini saya. Kajian teori sudah disampaikan, tolong diperbenahi. Untuk nomor 02 banyak ya isi dan sila kedua itu apa?
baris kan ada tulisan di laptopnya masing-masing. Udah, jawabannya udah. Lanjut kepada KMP 03 Joy ya. Kesimpulan, siapa yang Ada penelitian yang relevan Joy. Ya. Itu kan ada coba jelasin kesimpulan ini. ada 3. Ini apakah sudah sesuai dengan penelitian yang dibahas? Poin-poinnya aja kalau mau tahu poin-poinnya. Sudah. Seberapa ya? Dengan alasan Karena presiden sebelumnya itu mempunyai kesamaan dengan siapa teman membuat perbedaannya apa? sendiri yang poin-poinnya saja. Perbedaannya ini kesimpulan Perbedaan yang akan mungkin. Satu perbedaannya bisa dari tempat penelitiannya, lalu atau apa yang kamu tulis di kesimpulan ini? Di kesimpulan apa yang kamu tulis? Bisa? Kalau tidak katakan tidak. Iya. Saya meminta Petrus lengkap jawabannya. Selanjutnya, yang menulis di sini ditata oleh karena itu biasa di awal paragraf, bukan di tengah paragraf. Oleh karena itu di terakhir kesimpulan. Selanjutnya, nomor 06. Coba kasih tahu apa kesaran kalian. Saling berhubungan dengan hidup kami itu. Dan di perintah nomor yang kedua kami juga membahas mengenai analisis implementasi sila dua Pancasila terkait etika dari Pemadu satu dan baru itu. Dan Ya, penelitian yang relevan ada 3, minimal 3, boleh lebih. Namun harus dibuatkan penulisnya siapa, judulnya apa, hasil pembahasannya apa, persamaan dan perbedaan dengan penelitian Anda itu apa. Itu harus ada di penelitian yang relevan. Itu dia sistematikanya. Lanjut ke kerangka berpikir. Ini yang buat siapa? Kelompok 2 yang buat atau kelompok yang lain? Kelompok 2. Maka dibuat di bawahnya itu sumber. Kalian peneliti kan? Sumber titik 2 peneliti buat dalam kurun 2025. Ini kalian. Saya itu yang Jadi harus berbangga kalau udah punya karya tulis. Mau buat kerangka berpikir. Ini kesimpulan dan saya tidak tahu gambaran datanya. Acuannya itu Pancasila dulu. Gambarannya saya itu tidak ada tahu. urutannya. Kalian bahas Ini kalau Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Jawaban ya. Kesimpulan kalian. Berkaitan dengan penerapan, ya kan? Berkaitan dengan penerapannya, bagaimana? Itu bisa dibuatkan poin per poin di bawahnya lagi. Hingga nanti berkaitanlah dengan etika keilmuan. Silakan berdasarkan dari kalian datang dari kemampuan kalian ini silakan buat dengan etika keilmuan itu. Jadi ini apa pada siswa kalian? Itu juga dibuat dan kesimpulan. Tidak ada kajian teori itu harus duduk. Gak ada isi dari Teori besar yang digunakan kalian tahu teori siapa? Yang digunakan makalah kalian ini dan juga dia tidak menjawab rumusan masalah yang kalian. berkaitan dengan sila kedua yang bahas seperti itu. Sila kedua itu teori siapa? Teori hidupnya, teori besarnya juga. Ada yang digunakan? Itu bagaimana? Tidak ada. Tidak ada kan? Hanya bagian pengertian kan? Tidak ada teori hidup kan? Sehingga itu pembahasan bisa dijawab masalah yang Anda pertama itu harus dikuasai dulu. Cari satu teori hidup yang dapat membahas dua rumusan masalah yang Anda buat. Yang boleh ya dengan bahan atau lainnya. Dengan adanya ahli sehingga ini nggak perlu lagi siswa SMA ini kan di sini Anda buat nanti pada siswa SMA nya udah ada lewat nggak perlu lagi diulang. Nah, Jadi coba memahami jujur apa yang dibahas menjadi kerangka berpikir ini menceritakan
dulu, karena baru dari pembahasannya jurnal, baru namun yang menjadi kurang saja sedikit website. pada bagian reduksi data jelaskan peneliti itu bagaimana membuat reduksi data itu. Pada bagian ini peneliti menuangkan data mentah yang dilakukan atau didapatkan dari lapangan, dan pada bagian ini tidak ada Nanti pengurangan maupun penambahan. Itu namanya. Yang kedua, display Situ data. pengurangan. Pada bagian ini kalimat atau pembahasan yang dilakukan pada bagian reduksi data sudah mulai difiltrasi dengan penggunaan bahasa ilmiah Tapi nanti sama siapa? dengan memanfaatkan forum atau tabel bisa untuk website lain sebagainya. Bagian verifikasi data. Setelah melakukan reduksi data dan display data, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah verifikasi data atau menarikan kesimpulan dari analisis data yang sudah dilakukan. Jadi tahapan-tahapan itu harus dijelaskan. Tidak hanya penjelasan, tetapi dari kalian juga harus dijelaskan cara-cara itu. Oke? Jadi saya lebih banyak masukannya. Sekaligus bertanya balance. Karena puasa. Oke, kalau enggak, dan karena kebetulan yang betul-betul turun lapangan, kalau enggak kayak kemarin saya balik ke media dulu. Ya, jangan sampai. Ya, silakan dulu. Saya minta enggak hanya di saya yang begitu, ya, kalian perbaiki kesalahan akhirnya tidak diulang lagi. Sudah, Bapak Selanjutnya bilang ini. di semester 7 Sudah. mulai dibuktikan itu nanti. Kalau nggak percaya perkataan yang diuji ini bentuk kalian bekal kalian ya untuk buat proposal skripsi. Udah hebat banget jurusan mana yang disidangkan. Udah hebat sebenarnya. Jadi kalau udah di sini stay jawab Yes, sebisa. terima kasih. Yang penting jangan diam. Tunjukkan kalian itu memang menguasai ini. Sidang Saya tahu Indonesia kalian semua itu bekerja kelompok keras yang 1 baik. Cuma tahu dengan kan judul jawab. analisis Saya pra nilai minta persatuan dalam membangun etika saling menghargai perbedaan antara siswa di SMP swasta Utara Medan. Oke ya, dan ulangi lagi. Oke, dikembalikan kepada Pak Firza. Oke, baik, kepada Bu Rosa. Resmi. Silakan. Dengan ini resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nilai dari kelompok 1 Saya mau bertanya kepada nomor 3. Coba jelaskan bagaimana. ya silakan kita untuk mengisi sikit-sikit saja. Ya, sambil ya. Ya. Nanti mulai dicatat, ya kan? Ini saya dari pagi kali. Coba perhatikan yang bagian dokumentasinya. Itu nanti coba ini kan fotokopi gambar jadi kurang jelas ya. Jadi saya kurang tahu mana yang saya sama si siswa A, siswa B. Karena saya nggak tahu apakah nanti sekaligus kali bareng-bareng itu saya nggak tahu nih. Nah, itu harus 7 yang dijadikan apa kan subjek penelitiannya kan. Nah, saya kan nggak tahu nih, apalagi fotokopi, ya kan. Sama-sama yang wajahnya kan nggak tahu saya. Nah, coba boleh di ya gimana caranya kan kita kalian dibuat itu jelas. Atau yang salah saya itu buat Jangan bilang ya. nggak judulnya ya bisa. mas, ya mana yang sama guru, Jangan bilang kan nanti. ya kan saya nggak tahu nih ini sama guru sama kawan kamu Jalan ini. ya. Ya, coba ini walaupun fotokopi kayak orang satu coba buat tanggal lebih cantik ya, kemudian surat satu, ya itu dilampirkan. Nah, terus saya coba ini kan cukup pertanyaan, itu rasa cukup kan? Ini empat loh pertanyaan. Ada SMA satu bakal SMA. Saya belum jawab. Mungkin sekarang juga. Sebenarnya kalau dibilang ya aku jawab sih. Responden kalian berapa? Supaya ini bisa jawab. Kalau begini, kok empat, sebenarnya
Langsung saja, karena kami sangat transparansi dengan nilai saudara, karena tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang di Ini pada saat Jadi untuk nilai kelompok 1 kelas B dengan judul analisis peran nilai persatuan dalam membangun etika saling menghargai perbedaan antara siswa di SMP Swasta Kota Medan dengan nilai 28,8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian penelitian kalian ini terjawab nggak dari 10 responden? Oke, silakan dulu. Oh ya, maaf saya salah. Nilai kelompok 1 ada 28. Tapi pas soal dari wawancara ya. Aduh, jangan sampai tali dulu. Nilai kelompok 1 Ada beberapa pertanyaan. dan ingatkan diperbaiki. Tujuh. Saya sudah membantu nilai masalah. Nilainya Sebenarnya saya bingung membaca laporan kalian ini. 60,8. Ini bisa dibilang bukan laporan. Karena apa? Karena seperti yang dibilang Bu Ira tadi, teori yang berkembang itu nggak ada. Ada masalah. Apa? Oke, saya mau tanya, kalian di semester 4 kan? Oke. Teori itu apa? Pertama, saya ucapkan selamat kepada kelompok 1. Selamat kepada kelompok 1 sudah menyelesaikan Sumber-sumber yang berasal dari langkah perjalanannya untuk diuji sidang majelis ini. ketepatannya. Yang bisa nambahin? Sudah selesai. Jangan pernah terpacu dengan nilai yang Yaitu kajian ilmiah yang sesuai paling selalu melihat proses dari Anda meneliti sampai Anda sudah menulis ini. Saya harap Pengertian teori yang kalian ini menjadi pahami itu barang apa? terpelajar selanjutnya kita terus komunikasi dengan baik. ya. Mewakili Dewan Juri semuanya, saya selaku koordinator Dewan Juri kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan kelas B, khususnya kelompok 1. Dari jawaban kalian itu Apabila saya sudah mengerti ada apa tidak ada perkataan teori dalam banyak yang salah Karena atau pada kurang dasarnya berkenan kita dengan mengerti hati apa saudara teori. dengan kerendahan Teori hati, itu adalah pisau bedah dari penelitian kalian. kami meminta maaf. Jadi kalau tidak ada teori, penelitian itu Mulai tidak bisa pertemuan saya. dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Coba kalian bayangkan, kalian mau makan durian ini. Nah, bagaimana cara kalian mau makan durian ini, mengambil buah durian ini? Apa langsung kalian makan ikut kulitnya? Enggak kan, pakai alat kan? Kita harus belah dulu duriannya, baru bisa kita mendapatkan buah. Nilai akhir. Seperti itu juga penelitian ini. Nilai Makanya saya bilang, penelitian ada ini perbedaan sedikit. menurut saya ini harus diulang. Karena tidak ada teori. Dan Silakan. bagaimana kalian membuat kisi-kisi instrumen data ini? Nilainya Ada kalian menggunakan, saya lihat di sini dua indikator. Nah, dari mana kalian dapatkan dua indikator ini? Sedangkan teori, kalian tidak menggunakan teori. Ini Bapak sebelumnya kita telah Coba dijelaskan bagaimana kalian membuat instrumen kisi-kisi data, kisi-kisi instrumen data ini. Karena Pak Hakim itu sangat sensitif dengan kisi-kisi instrumen. pertanyaan dan masukan yang sangat bagus dalam merevisi laporan ini. Saya juga berterima kasih kepada Ada yang bisa jelaskan? Bapak Basari Pengampu Mata Kuliah, Izin menjawab Bapak itu Terus definisi dari kisi-kisi instrumen yaitu dimulai dari variabel, indikator, dan deskripsi
pertama ini risetnya itu abstraknya itu tolong perhatikan kata itu ada 200 sampai 400 kata, tidak boleh lebih. Ya. Nah, mungkin terima kasih ya nih nanti waktu itu koordinasi ke saya ya buat biar di foto ininya. Foto revisinya. Oke, mungkin